Ya, saya ceritakan prosedurnya dulu ya. Ada beberapa prosedur yang memang harus kita lalui sebelum bioskop itu bisa dibuka. Dari pemerintah sudah memberikan arahan kalau dari pemilik bioskop harus mengajukan surat permohonan untuk pembukaan kembali bioskop ke pemerintah provinsi. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita ajukan surat kepada mereka untuk pengajuan pembukaan bioskop. Lalu surat itu ditindaklanjuti dengan kunjungan mereka ke bioskop kami. Jadi mereka hari Senin lalu telah mengunjungi bioskop kami, mengecek fasilitasnya, protokol kesehatannya seperti apa, melakukan simulasi-simulasi, dan pada hari itu juga mereka mengevaluasi, memberikan feedbacknya, masukan-masukannya apa, dan memberikan catatan tersendiri untuk kita. Secara overall, secara garis besar mereka cukup puas dengan protokol kesehatan kita yang sudah kita terapkan, yang akan kita terapkan di saat pembukaan nanti, dan juga akhirnya SK untuk perizinan atau surat keputusan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu diterbitkan pada hari Selasa kemarin untuk pembukaan kembali bioskop, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuka kembali bioskop pada hari ini. Ini adalah hari pertama kita membuka bioskop kita setelah ditutup sejak Maret lalu, dan ada 4 bioskop di Jakarta yang dibuka pada hari ini. Ini termasuk salah satunya di Grand Indonesia, lainnya ada di CGV Green Pramuka Mall, CGV Jakarta Garden City Ion Mall, dan juga CGV Transmart di Cempaka Putih. Nah, sebelum di Jakarta, sebenarnya 2 minggu yang lalu juga CGV sudah membuka bioskopnya di Bandung, dan juga minggu lalu di Batam. Jadi ini adalah kota ketiga di mana CGV membuka bioskop. Penonton harus melalui beberapa tahapan-tahapan sebelum bisa masuk ke dalam ruang auditorium kita. Tetap patuhi protokol kesehatannya. Yang pertama tentunya sebelum masuk akan diminta untuk tracing dengan menggunakan QR code. Jadi tinggal scan ataupun tinggal foto pakai aplikasi kamera di handphonenya, scan QR code-nya, nanti akan diminta untuk mengisi data-data nama lengkap, tanggal kedatangan, jam kedatangan, dan juga NIK atau 6 digit dari nomor induk kependudukannya. Setelah itu akan dicek suhu tubuhnya, minimal harus 37,3 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu tidak bisa masuk dulu. Dan setelah masuk, kami harapkan juga teman-teman yang mau menonton sudah memesan tiket secara online. Jadi ketika di sini tinggal print, ataupun sebenarnya kita juga menyediakan mesin-mesin untuk pembelian tiket tanpa harus berkontak dengan staf kami. Jadi mesin-mesin ini juga bisa digunakan, sangat mudah, touchscreen, semuanya bisa dilakukan tanpa harus dengan kontak dengan staf kami, dan pembayarannya pun juga bisa dilakukan dengan digital payment, terintegrasi dengan layanan pembayaran yang ada di handphone teman-teman. Jadi itu menonton juga bisa dilakukan secara cashless dan juga contactless. Kemudian setelah masuk, makan dan minum diperbolehkan di area restoran kami yang ada di CGV Kitchen. Untuk saat ini makan dan minum belum bisa dibawa masuk ke ruang auditorium. Selama di auditorium, kami harapkan teman-teman juga tetap menggunakan maskernya selama film berlangsung. Dan setelah film berlangsung, nanti juga akan ada dari staf kami yang akan memandu untuk jalan keluar dari ruang auditorium dan membuka pintu keluar dari ruang auditorium tersebut. Setelah menonton film, kami harapkan juga teman-teman tidak berlama-lama di CGV, di area bioskop kami, juga untuk mencegah kerumunannya, tidak berkerumun, dan juga memberikan kesempatan kepada penonton berikutnya untuk bisa menonton film di ruang auditorium kami. Mungkin proses seperti itu. Di dalam auditorium itu sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, 25% dari maksimal 25% di kapasitasnya. Nah, Mas, terkait ada kabar katanya setiap 30 menit sekali harus keluar penonton, itu gimana, Mas? Benar apa enggak? Saya juga banyak ditanyakan sama teman-teman media lainnya, teman wartawan lain, tapi kita akan memperlakukan sesuai dengan aturan yang kami terima dari SK yang kami terima. Di dalam SK tersebut tidak ada aturan yang menyebutkan setiap 30 menit harus keluar dari ruang auditorium dan menghirup udara segar. Jadi itu tidak akan kami terapkan di situ. Nah, terkait ada karantina juga katanya setelah menonton bioskop, itu benar? Ya, nggak ada juga. Nggak akan.
Untuk film-film memang pilihannya sangat-sangat terbatas, tidak banyak. Kami mengandalkan film-film internasional. Kami punya mitra distributor film, imported film yang bisa menyediakan beberapa film box office, diantaranya ya Peninsula, beberapa film Korea, dari Thailand juga, film-film anime. Mereka siap untuk mensuplai film kita selama beberapa bulan ke depan, dan juga beberapa film Indonesia sebenarnya yang seharusnya tayang pada bulan Maret, April, yang tertunda karena bioskop tutup dan karena pandemi ini, juga siap kita tayangkan juga. Beberapa film pilihan yang sebelumnya memang pernah tayang juga akan kami tayang karena masih banyak peminatnya. Untuk film, kami dengan dibukanya bioskop kami harapkan juga ini bisa menggairahkan kembali rumah-rumah production house untuk memproduksi film-film lokal. Tentunya juga kami harapkan industri film juga bisa bangkit, bisa syuting lagi, karena industri film ini salah satu industri yang bisa menjadi leverage gitu loh bagi industri kreatif lainnya. Kalau misalnya kita syuting di suatu lokasi, misalnya di suatu daerah, itu kan yang terangkat bisnis lokalnya juga banyak gitu, baik itu dari sisi kuliner misalnya, persewaan mobil, persewaan alat-alat, atau industri pariwisatanya juga bisa bangkit, bisa terkenal lagi. Jadi industri film ini sebenarnya bisa menjadi pengungkit lah bagi industri kreatif lainnya. Jadi kami harapkan dengan dibukanya bioskop ini, industri film bisa bergeliat kembali dan bisa bergairah lagi.